kita berada di segmen terakhir membahas mengenai merdeka dari COVID-19. Di segmen terakhir ini kita juga sudah terhubung dengan salah satu penyintas COVID-19, Mbak Ratri Adindia. Selamat malam, Mbak. Halo, selamat malam, Mbak. Baik, Mbak Ratri di sini juga sudah ada Mas Detri, boleh menyapa? Halo teman Halo, satu grup, Mbak Ratri, apa kabar? Iya, apa kabar? Baik. Baik, Kita satu punya- grup apa? Berarti ini ada grup khusus begitu? Kita punya grup namanya Survivor COVID-19. Oh ya? Salah satunya ada Mbak Ratri dan keluarga, dan juga ada Pak Wali Kota Bimaria, Bupati Karawang, dan juga ada beberapa yang lain di situ ya. Seperti itu nama-nama yang awal-awal terpapar COVID-19, betul ya Mas Betul, Detri, Mbak Ratri? Betul. Iya. Baik. Isinya apa saja grup itu kalau boleh tahu? Membahas tentang apa? Sebenarnya awal dari pembicaraan saya mau buat grup itu tuh awalnya dari saya dan Wali Kota Pak Bimaria Bogor gitu, Pak Wali Kota Bogor, dan juga akhirnya saya bilang kita harus mengundang yang benar-benar duta corona tiga diva ini. Oke. Tiga Sri Kandi, salah satunya Mbak Mbak Ratri, Ratri. terus udah gitu ada keluarganya bertiga, terus udah gitu kita juga mengundang beberapa yang penyintas Bupati Karawang, Bu Selika dan lain-lain. Baik, Mbak Ratri menjadi kasus awal COVID-19 di Indonesia tidaklah mudah begitu. Mbak Ratri bisa cerita sedikit seperti apa pengalamannya sebagai pahlawan kesehatan merdeka dari COVID-19? Duh, kayaknya bukan pahlawan, tapi itu waktu itu kejadian yang kita nggak sangka terjadi di kehidupan kita. Aku suka bersanda sama keluargaku kalau kita menang lotre 1, 2, 3 ya, cuman apa ya itu sebenarnya suatu hal yang terjadi ke semua orang tanpa pandang bulu apapun. Kami bertiga pekerja dan semua penari. Jadi gimana ya, waktu itu shock berat sebetulnya. Sampai sekarang aku masih suka mikir apa kita bertiga sudah memproses secara mental dan emosional gitu ya apa yang terjadi. Karena sejak dinyatakan sampai melalui permintaan media dan publik untuk pengalaman kita di sini kayak ada ombak yang non-stop Oke. datang buat kita gitu. Banyak yang Mbak sebenarnya. Baik. Akhirnya bisa sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19, seperti apa prosesnya? Betulkah sama seperti Mas Detri 21 hari? Aku diisolasi 10 hari sih. Jadi tapi dari sejak dinyatakan positif sampai negatif itu sebetulnya kalau aku hanya mungkin seminggu. Oke. Lebih Tapi cepat ya? aku lebih lama, aku paling lama diisolasi 11 hari. Dan kebetulan gitu yang G ya, orang tanpa Gejala. gitu. Jadi ada dokter datang ke rumah aku tanya, aku marah, dokter kenapa? Ini apa yang terjadi? Karena masih baru sekali ya Mbak Ratri ya virus ini ya, belum ada pemahaman. Kalau tadi di tayangan yang kita lihat Mbak Ratri sepertinya mendonor darah ya itu ya, atau apa Mbak? Plasma darah ya? Iya, donor plasma darah. Itu kegunaannya apa sih Mbak Ratri? Iya, itu salah satu untuk cara belum lalu tes klinik dunia medis. Itu salah satu di tenaga medis untuk bukan orang yang terpapar. Oke, dari plasma darah penyintas COVID-19. Mas, Mengobati orang yang kritis. mengobati orang kritis. Orang yang kritis punya penyakit bawaan kritis bisa dari plasma darah. Mas Detri juga melakukan itu? Kemarin sempat di RSPAD. Kita sumbangin plasma darah kayak semacam Mbak Ratri, tapi itu sebenarnya dia bukan mengobati, kita ngasih antibodi kita kepada orang yang kondisinya dalam kondisi kritis. Dan itu berhasil? Untuk sampai detik ini juga masih beberapa penelitian, tapi katanya sih
bisa mensupport orang yang kondisi kritis agar dia bisa melawan si virus tersebut. Ada di grup yang sama, mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama dengan Mbak Ratri, Mas Detri? Tadinya kami itu sama Mbak Ratri, sama beberapa, ya karena beberapa pejabat waktunya susah, wali kota, bupati, Mbak Ratri juga sibuk, dan akhirnya kita untuk ketemu tuh susah, dan akhirnya cuma bisa komunikasi lewat grup gitu. Jadi tapi saling memberikan informasi yang hal yang baru, karena hal-hal yang informasi yang kita belum dapat, ternyata informasi yang A, B, C, D, E itu beda semua gitu, dan akhirnya itu bisa memberikan informasi yang baru dan beda. Saya punya cerita sendiri, Mbak Ratri dan keluarga punya cerita sendiri, Pak Wali Kota Bimaria dan Bu Selika dan lain-lain. Jadi ternyata kita jadiin satu grup, kita adalah survivor COVID-19, merdeka dari COVID-19. Baik. Ada satu pertanyaan terakhir untuk Mas Detri juga Mbak Ratri ya. Saya ke Mbak Ratri terlebih dahulu. Mbak Ratri, pelajaran apa sih yang bisa Mbak Ratri ambil dari mungkin ini pengalaman paling berharga dalam hidup Mbak Ratri ya? Iya, kalau dari aku sih memang jadi setelah kejadian ini banyak mikir kembali ya tentang esensi-esensi apa sih yang penting dari hidup kita gitu. Dan lagi-lagi tadi itu virus ini tuh bisa masuk ke tubuh setiap orang, nggak pandang bulu, nggak pas. Jadi sebetulnya dengan sama dari Indonesia itu kita harus saling rasa empati dan sayang sama sesama, juga melindungi diri dan laku. Nggak boleh mau pakai masker. Nggak tahu lah yang virus ini konspirasi atau terserah deh. Ayo kita nyatanya kita punya bareng. Iya, hidup sehat tidak ada salahnya ya Mbak Ratri ya? Iya. Baik, dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, mungkin ada harapan sendiri Mbak? Aku sih belakangan bersyukur banget ya Mbak jadi orang Indonesia. Aku udah tinggal di Amerika, di Eropa. Tapi kemarin tuh begitu pulang ngerasa bumi Indonesia tuh kaya banget. Kita di rumah mulai berkebun dan semua hal bisa tumbuh. Budaya kita juga kaya banget dan memaknai arti home, rumah untuk aku tuh benar-benar di Indonesia gitu Mbak. Mau aku lari atau tinggal di sejauh manapun tetap di Indonesia tuh masih terasa seperti rumah gitu. Baik, luar biasa sekali. Terakhir Mas Detri, boleh apa pengalaman berharga yang bisa diambil dan juga harapan tersendiri mungkin di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini? Ya, dengan keanugerahan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah terpapar dan akhirnya bisa sembuh, dan alhamdulillah beberapa masyarakat bisa bilang bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa menginformasikan sesuatu hal yang mereka tidak tahu, dan akhirnya bisa itu, dan alhamdulillah buat saya suatu hal yang sungguh apresiasi. Terus dan juga untuk hari kemerdekaan ini kita juga jangan lupa sama sejarah bahwa dulu bisa sampai merdeka seperti ini juga kita harus kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Baik. Ya, jadi satu hal itu, dan juga dengan kondisi tahun ini adalah tahun yang luar biasa dengan adanya pandemi, kondisi COVID-19, semua lini, semua masyarakat mendapatkan sesuatu hal yang baru, dari segi apapun itu, dari bisnis, dari kesehatan, dari keluarga yang tadinya nggak deket jadi deket keluarga, dan akhirnya dari yang orang yang finansial semuanya bergotong royong. Jadi menurut saya tahun yang sangat luar biasa dan tahun yang berkah. 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan untuk kita semua, bangkit dari COVID, kita harus menang lawan COVID. Meskipun musuhnya tidak terlihat ya Mas? Walaupun tidak seperti dulu, kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan dulu. Walaupun musuhnya tidak terlihat, kita harus merdeka dari COVID-19. Baik, ini jadi harapan kita semua, tidak hanya Indonesia, juga dunia.
agar merdeka dari COVID-19. Kita harapkan ini segera terwujud dengan ditemukannya vaksin segera begitu ya. Terima Amin. kasih Mas Detri. Amin. Sama-sama, Terima Mbak. kasih Mbak Ratri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Terima kasih. Indonesia Bicara. Sehat selalu Mbak Ratri dan juga Mas Detri. Sama-sama, Mbak. Baik, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. Sampai jumpa.